Kemurahan, kasih, dan kebaikan Tuhan selalu kita nikmati dalam kehidupan ini. Karena itu kita selalu bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023. Marilah kita mempersiapkan hati untuk menyambut firman-Nya. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami rindu untuk selalu memahami kehendak-Mu, firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami, Roh Kudus, agar firman yang kami baca dan renungkan dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami. Ini kami yang senantiasa rindu dan siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman-Nya. Amin. Di saat ini kita berada dalam tema tunaikan tugasmu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sesawi adalah sejenis sawi-sawian yang ukuran bijinya sebesar kepala peniti. Meskipun termasuk tanaman perdu, tetapi tanaman ini terdapat banyak tumbuh hingga 3,6 meter atau 12 kaki. Kerajaan Allah diumpamakan bagai biji sesawi yang sangat kecil. Namun, apabila ia ditaburkan, maka dia akan tumbuh berkali-kali lipat. Saudara, perumpamaan ini menggambarkan kerajaan Allah sebagai kerajaan kasih karunia yang melingkupi segenap orang yang telah ditebus dalam Kristus. Semakin bertambah-tambah orang yang percaya karena menyaksikan kehidupan orang beriman yang menggambarkan kebenaran Injil. Saudara, setiap orang Kristen diutus dan diberi tanggung jawab menaburkan Injil Kerajaan Allah melalui berbagai cara dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bergereja. Pengajaran-pengajaran sederhana bagi anggota keluarga dan berusaha meneladani sikap Kristus melalui tutur kata dan perbuatan pekerjaan adalah salah satu cara menaburkan Injil Kerajaan Allah. Selalu ada tantangan dan hambatan dalam mengangkat tugas menabur Injil. Namun, perutusan kita menjadi pemberita Injil adalah kewajiban istimewa dan sesungguhnya nikmat. Maka saudara, setiap orang percaya perlu memohon pada Allah, Sang Pemilik tugas ini, untuk melindungi dan meneguhkan hidup mereka. Karena Allah dapat menggunakan iman kita yang kecil bisa tumbuh menjadi berkali lipat menyongsong tugas penginjilan. Kita semua, saudara, diutus untuk memberitakan Injil sebagaimana amanat agung Yesus.
Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari lakukanlah tugas kita dengan baik. Di setiap tugas kita, Tuhan menyertai kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami dalam memahami firman-Mu. Biarlah firman ini terpatrik di dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dan kami kuat untuk memberlakukannya. Bapa di sorga, berkatilah kami selalu, karena kami tahu Tuhan pengasih dan penyayang. Kasih-Mu tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup kami. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Kasih-Mu akan menolong mereka menjadi anak-anak yang kuat. Lindungi, jauhkan dari mara bahaya, biar mereka taat dan takut kepada Tuhan. Pekerjaan kami Tuhan berkati, sehingga kami selalu mengerjakannya sesuai dengan kehendak Allah. Berikanlah damai sejahtera-Mu dalam keluarga kami. Para orang tua kami dalam usia indah, Tuhan beri kesehatan, kemampuan, biar mereka selalu beria-ria di dalam Kristus. Berkati setiap sukacita kami, dengan pertambahan usia, dengan menerima berkat-berkat Tuhan, biar kami mensyukurinya di dalam kasih-Mu. Dan juga pergumulan kami, beberapa saudara-saudara kami sakit, Tuhan kuatkan dan sembuhkan. Yang berduka, hiburkan selalu, kasih-Mu akan menopang mereka. Dalam berbagai beban hidup, Tuhan mampukan kami melewatinya dengan baik, agar kami kuat dan tegar. Berkati para hamba-hamba-Mu, para pelayan untuk setia melayani. Berkati saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini. Biar hidup mereka selalu dijalani dalam kekuatan Tuhan. Tuhan jamah mereka. Berkati bangsa kami, berikan damai di negara kami. Lindungi kami selalu Tuhan. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih, saudara-saudara boleh mendengarkan renungan ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.